Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Fauziah dari KPI 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif yang berjudul Dampak Media Komunikasi Handphone Terhadap Perilaku Negatif Remaja di Desa Walahar RT 4 RW 2, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Di sini saya akan melanjutkan materi dari lanjutan tugas UTS saya. Di sini saya akan mempresentasikan poin yang ketujuh, yaitu metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini termasuk penelitian lapangan, yaitu suatu jenis penelitian yang berusaha mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan di lapangan. Jenis penelitian lapangan yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Menurut Hadari Nawawi, penelitian lapangan atau field research adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Selanjutnya yang kedua ada sifat penelitian. Menggunakan metode penelitian kuantitatif adalah metode yang mengandalkan pengukuran objektif dan analisis matematis. Terlihat sampel data yang diperoleh melalui kuesioner, jejak pendapat, tes, atau instrumen penelitian lainnya untuk membuktikan atau menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Memperkuat pernyataan di atas, metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono 2018 halaman 14 adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positisme atau mengandalkan empirisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak atau random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian objektif dan analisis data bersifat jumlah atau banyaknya kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Adapun pengertian filsafat, positisme adalah filsafat yang mengandalkan empirisme atau penemuan dan pengamatan yang telah teralami atau yang disebut nyata, bukan sekadar asumsi atau logika. Artinya, dalam penelitian kuantitatif, data konkret berupa angka atau tepatnya statistik menjadi penentu nomor satu dalam membuktikan asumsinya, bukan sekedar logika yang rasional. Selanjutnya yang ketiga ada populasi dan sampel. A. Populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Yang dimaksud untuk diteliti menurut Sujana, populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasilnya menghitung atau mengukur kuantitatif maupun kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya. Dalam hal ini, yang menjadi populasi objek penelitian adalah seluruh anak remaja di Desa Walahar RT 4 RW 2, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dan masyarakat ataupun orang tua dari para remaja tersebut. Kemudian poin selanjutnya ada B, yaitu sampel. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan diambil dengan menggunakan teknik tertentu. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Dalam hal ini, sampel yang digunakan adalah snowball sampling. Snow sampling adalah teknik pengambilan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga sampelnya semakin banyak, ibarat bola salju yang menggelinding. Makin lama semakin membesar. Sampel responden yang dipilih adalah responden remaja dengan usia 11 sampai 13 tahun yang aktif bermain handphone baik di sosial media maupun game online. Dan yang menjadi informan dalam sampel ini adalah orang tua dan masyarakat yang tinggal di Desa Walahar RT 4 RW 2 Kecamatan Kelari Kabupaten Karawang sebanyak 10 orang tua dan anaknya. Selanjutnya poin selanjutnya yaitu yang ke-8. Poin yang ke-8 yaitu metode penelitian data. Untuk mendapatkan data yang akurat dan yang sesuai apa yang diharapkan, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut. Yang pertama ada survei. Metode ini menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data dari sampel populasi yang besar dan representatif. Fungsi metode ini adalah untuk mengukur sikap, opini, preferensi, perilaku, atau karakteristik responden secara cepat dan efisien. Indikator yang digunakan untuk mengukur data kuantitatif dari metode ini adalah tingkat respon, tingkat validitas, tingkat reliabilitas, dan tingkat kesalahan dari kuesioner yang digunakan. Yang kedua ada wawancara. Metode pengumpulan data kuantitatif. Metode pengumpulan data kuantitatif yang satu ini menggunakan pertanyaan lisan yang diajukan oleh peneliti kepada responden, baik secara langsung maupun jarak jauh. Metode wawancara dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, lebih rinci, dan lebih personal, serta untuk mengklarifikasi jawaban yang ambigu atau kurang jelas dari responden. Indikator yang digunakan untuk mengukur data kuantitatif dari metode wawancara adalah tingkat kejelasan, tingkat akurasi, dan tingkat konsistensi dari pertanyaan dan jawaban yang diperoleh. Berbagai indikator tersebut dapat dinilai dengan menggunakan skala Likert atau skala bertingkat. Selanjutnya, yang ketiga ada observasi. Metode ini digunakan pengamatan sistematis terhadap objek atau fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, peneliti bisa mengumpulkan data yang objektif, akurat, dan valid tentang perilaku, aktivitas, atau situasi yang terjadi secara alami tanpa intervensi peneliti. Indikator yang digunakan dalam metode ini adalah tingkat objektivitas, tingkat validitas, dan tingkat reliabilitas. Berbagai indikator tersebut dapat diuji dengan menggunakan alat uji statistik seperti uji T atau uji chi-square. Selanjutnya, poin yang selanjutnya yaitu yang keempat ada eksperimen. Metode pengumpulan data kuantitatif ini menggunakan manipulasi variabel independen untuk mengamati pengaruhnya terhadap variabel dependen. Fungsi dari metode ini adalah untuk menguji hipotesis sebab akibat secara ilmiah, serta untuk mengendalikan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Indikator yang digunakan untuk mengukur metode eksperimen adalah tingkat signifikansi.
tingkat efek, dan tingkat variasi dari variabel independen atau variabel dependen yang diteliti. Berbagai indikator tersebut dapat dihitung dengan menggunakan uji statistik seperti uji T, uji ANOVA, atau uji regresi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang kelima, ada dokumentasi. Metode ini mencari data melalui sumber-sumber tertulis atau lisan yang relevan dengan topik penelitian. Biasanya penelitian menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang historis, kontekstual, atau komparatif mengenai fenomena yang diteliti. Indikator yang digunakan untuk mengukur data kuantitatif dari dokumentasi adalah tingkat relevansi, tingkat keabsahan, dan tingkat keandalan dari sumber-sumber tertulis maupun lisan. Seluruh indikator tersebut dapat dinilai dengan menggunakan kriteria evaluasi sumber seperti otoritas, tujuan, cakupan, akurasi, dan aktualitas. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.